Bicara tentang Pancasila, kemarin saya silaturahim dengan Bu Mega kurang lebih jam 11, ngobrol sampai jam 12. Ya tidak untuk apa-apa karena sudah lama tidak berjumpa, begitu saja. Di belakang ini ada gambarnya Bung Karno, pencetus Pancasila. Saya setuju kalau Ibu panitia tadi menyatakan bahwa Pancasila ini anugerah dari Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia, tentu melalui founding fathers-nya. Antara lain yang paling menonjol adalah Bung Karno, setelah ada serapan-serapan dari tokoh-tokoh yang lain. Bu Mega menyatakan, Mbak Asim, ini Pancasila sedang dipolemikan lahirnya tanggal 1 Juni apa tanggal 18 Agustus. Lalu saya tanya, menurut Ibu bagaimana? Ya itu tidak usah dipolemikkan karena 1 Juni itu kelahirannya, 18 Agustus itu akte kelahirannya. Tepuk tangan. Jadi di sini perlu imigrasi ini untuk pencatat sipil ini mengukurkan waktu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi 18 Agustus adalah penetapan konstitusinya tentang Pancasila itu. Nah, yang kedua, saya sampaikan kepada Bu Mega, Bu, sekalipun Pancasila ini hebat, tetapi menurut pendapat saya, sejak lahirnya sampai sekarang belum terrealisir secara utuh, filosofis dan praktis. Masih terus dalam proses, termasuk ketika zaman Bung Karno. Nah, dari 17 Agustus 45 berjalan 4 tahun, 1949 ada maklumat wakil presiden yang kemudian melahirkan pemilu 55, melahirkan demokrasi liberal yang tidak pas dengan konsep Pancasila itu. Kemudian karena terancam perpecahan ketika itu, dari tahun 45 sampai 59 sampai 49 dengan berbagai macam pemberontakan, maka tanggal 5 Juli ada dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 inklusif mukaddimahnya yang berisi Pancasila itu. Nah, begitulah beliau semenjak itu, Bung Karno tahun 49 sampai 55 mendrive Pancasila itu di dalam kenyataannya. Tetapi waktu itu terlalu pendek untuk merealisir Pancasila yang begitu filosofis, begitu humanis, komprehensif, dan sifatnya universal. Malah belakangan masuk angin tahun 65 akhirnya terjadi tarik menarik antara kiri dan kanan itu, kemudian lahirlah Orde Baru. Nah, Orde Baru ada P4. Ada apa? P4 itu singkatan apa? Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Tapi sayangnya itu hanya artifisial. Orang disuruh mengaparkan butir-butir saja. Jadi Pancasila itu seperti butir saja, seperti banyak telur, begitu saja. Manggala-manggalanya ini begitu aktif membuat
kursus-kursus. Tapi anehnya pada saat reformasi, di mana Undang-Undang Dasar 45 diubah, termasuk menabrak beberapa prinsip-prinsip Pancasila itu, yang mempelopori manggala-manggala P4 yang ada di MPR itu. Nah, ini yang tepuk tangan ini belum kebagian jadi MPR ini. Nah, begitu masuk reformasi, ada satu adagium di dunia ini bahwa tidak pernah ada undang-undang dasar yang tidak memerlukan perubahan pada proses zaman. Termasuk Amerika Serikat sendiri pernah mengamandemen beberapa pasal dari Declaration of Independence itu. Tetapi perubahan undang-undang dasar yang begitu mendasar itu harus sesuai dengan kebutuhan ketika itu, bukan sesuai dengan selera orang yang mengubah. Nah, yang di Indonesia ini perubahan ini sesuai dengan selera yang mengubah, sampai 4 kali diubah lagi, diubah lagi, dan sifatnya lebih baik, lebih banyak reaktif terhadap kondisi rezim sebelumnya daripada filosofis bangsa Indonesia. Jadi saya pernah mempertanyakan di Lemhanas, reformasi ini rekonstruksi Indonesia atau revolusi Indonesia, atau hanya reaksi dari rezim ke rezim, sehingga apa yang dulu dirasakan tidak enak pada zaman Pak Harto itu dibongkari semua. Sehingga dengan demikian ketika orang tani ini sedang menyiangi tanaman, ini kan harus mencabut rumput-rumputnya, Bu, supaya padi ini tumbuh subur. Tapi karena terlalu semangat, padinya ikut tercabut. Akhirnya sampai sekarang tidak panen-panen Republik Indonesia ini, kecuali panen masuk angin itu tadi. Nah, para bapak dan saudara-saudara sekalian, ini saya akan membagi pembicaraan saya dalam 3 bagian. Sekarang Pancasila ini kita bandingkan dengan filsafat negara yang tidak Pancasila. Yang kedua, mengapa Pancasila nggak selesai-selesai menjadi kenyataan, sekalipun didiskusikan terus, bahkan sekarang mendiskusikannya pun sudah mulai malas. Yang ketiga, kira-kira apa yang akan terjadi di belakang? Tapi kira-kira saja, karena saya ini kan bukan dukun. Nah, pertama, di Pancasila ini ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Dia, Indonesia, bukan negara ateis, bukan negara sekuler, dan bukan negara agama. Karena kalau negara ateis, dia tidak percaya kalau Tuhan ada, dia anti Tuhan. Aneh juga, sesuatu yang tidak ada kok dianteni. Bukan pula negara sekuler, karena membiarkan orang untuk beragama atau tidak beragama. Tidak pula menjadi negara agama, karena teks agama tidak menjadi konstitusi, tapi value universalitas agama yang dikemas dalam konstitusi nasional itu sebagai umbrella untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, sekarang mana contohnya? Tadi contohnya kan per negara. Nah, saya akan memberikan contoh ya sekedarnya aja. Sekarang kita lihat negara Eropa Timur yang semenjak 70 tahun yang lalu menyatakan diri sebagai negara komunis, negara ateis, dan agama tidak boleh hidup. Dia berumur 70 tahun. Komunisme di dunia mulai tahun 20-an dan ambruk
pada tahun 90-an dengan glasnost perestroika oleh Brezhnev, oleh Gorbachev. Padahal untuk mendirikan negara yang tidak bertuhan ini, di dalam catatan sejarah tidak kurang dari 110 juta orang harus mati untuk revolusi. Ternyata setelah 70 tahun ambruk. Saya baru saja ke Moskow, baru saja ke Pittsburgh, bukan Johannesburg. Kalau Johannesburg itu kan bal-balan. Ini Pittsburgh, kira-kira 3 jam dari Kau. Di sana matahari paling 1 bulan itu tampak 1 minggu aja, yang 3 minggu itu tidak ada matahari. Oleh karenanya saya ingin mengajak ulama-ulama ke sana supaya nanti tahu kalau di Pittsburgh itu ru'yah hisabnya ngaturnya seperti apa. Karena bulannya tidak tampak, padahal ru'yah itu berdasarkan pengincengan. Apa pengincengan itu? Bagaimana? Nah, ya ini hanya untuk memperluas wawasan aja, untuk memperluas. Tapi tiketnya yang mahal. Nggak tahu kalau Pak Hasim itu mau niketin saya ke sana. Supaya ada wawasan global daripada pemikir-pemikir agama kita. Nah, saya terus ke Cekoslowakia dan terus ke Hongaria. Dalam kondisi reformasi sekarang di negara komunis yang berubah, 1, orang mulai boleh beragama, 2, orang mempunyai hak pilih, orang mempunyai hak untuk memiliki harta, kemudian dia tapi Katolik. Nah, kemudian Islam itu nomor 2. Saya ketemu keduanya. Sekarang ini 60.000 masjid dibuka di Rusia, sementara 127.000 gereja dibuka. Tapi masyarakat Rusia masih mikir-mikir, Tuhan ini ada betul apa enggak? Begitu sekarang. Jadi kemarin waktu apa? Iki tenanan rek, aja reken guyonan. Jadi waktu zaman komunis itu sudah divonis Tuhan tidak ada dan tidak boleh diadakan. Ini waktu komunis. Setelah reformasi ini iya ya, Tuhan itu ada apa tidak ada gitu. Jadi antara ada sama tidak ada. Artinya apa? Bahwa ateisme hanya bisa bertahan 70 tahun, tidak lama. Karena bertentangan dengan jiwa manusia yang paling dalam, maka dia akan rontok. Sekarang masuk ke Eropa Barat. Eropa Barat menggunakan sekuler. Jadi sekulerisme itu adalah soft atheism. Nah, di situ antara agama dan negara dipisah. Jadi tidak boleh ada kebaktian Katolik di mana? Istana, di kabupaten, itu tidak boleh. Dan tidak boleh deket-deket sama undang-undang negara di sana. Undang-undang undang-undang, agama adalah agama. Dan itu diterima oleh bapak-bapak yang mayoritas Katolik, baik yang di Vatikan maupun yang di Eropa Barat. Apa yang terjadi? Di negara yang sekuler ini akhirnya pelan-pelan agama itu sendiri dihancurkan oleh sekularisasi itu. Banyak norma-norma agama yang dihancurkan melalui undang-undang. Misalnya, kita masuk di Copenhagen, di situ ada Denmark, kita masuk di Norwegia, kita masuk di Austria. Undang-undang perkawinan itu enak Pak di sana. Laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan, laki dan perempuan juga boleh kawin laki dengan perempuan. Saya itu mikir, agama apa yang memperbolehkan itu? Pasti dilawan oleh Katolik, dilawan oleh Kristen, tapi terjadi oleh parlemen yang beragama Katolik itu. Nah, saya itu mikir, kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya nggak bisa membayangkan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, itu mau apa dia coba?
Ini mau kawin apa mau olahraga atau mau, nah sehingga secara tidak sadar tokoh-tokoh agama yang melepaskan balon sekularisasi ini, dia satu ketika akan dimakan oleh sekularisasi itu sendiri.